Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah Selanjutnya Ustaz, Bagaimana pertanyaan dari Nur hukumnya Hamid di makanan dan Yogyakarta. uang Dengan siapa makan di mana? yang diberikan oleh mahasiswa yang akan ujian Baik, silakan Ibu. seminar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu wa rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh atas nikmat dan karunia dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita kembali berjumpa di program kesayangan kita, Live Interaktif Fikih Ibadah bersama guru kita Ustaz Dr. Anas Burhanuddin Hafizahullah Ta'ala. Seperti biasa, insyaAllah 1 jam ke depan kita akan bersama menimba ilmu, mendengarkan faidah-faidah dan mendengarkan jawaban-jawaban yang telah tersedia di meja operator kami. Salat berikan salam semoga Allah sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk para istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan semoga kita senantiasa berada di jalan sunnahnya. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah telah membersamai kita guru kita Ustaz Dr. Anas Burhanuddin Hafizahullah Ta'ala di studio kita. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah saya sehat. Masya Allah, Alhamdulillah. Udah 2 pekan ya Ustaz, kembali kita live interaktif lagi Ustaz, setelah libur Ramadan ya Ustaz. Iya betul, ini setelah libur Ramadan Idul Fitri, ini adalah pekan yang kedua. Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga kita diberikan kekuatan dan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Untuk banyak beramal dan juga melayani umat. Amin Allahumma amin. Barakallahu fikum Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz telah membersamai kita di studio kita. Dan juga insyaAllah 1 jam ke depan kita akan bersama mendengarkan penjelasan dari beliau. Dan juga tidak lupa kita menyapa para pendengar yang mendengarkan siaran ini melalui radio-radio yang tergabung di RTVC, yang diantaranya Radio Bin Bas Yogyakarta, Sahabat Tegal, MDFM Probolinggo, Amuba Pangkal Pinang, Sago FM Sumbar, Gema FM Bontang, Al-Hikmah Banyuwangi, Albina AM Bekasi, Tuah FM Riau, Dai Tenggaran. Dan pemirsa pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, seperti biasa kami memberikan kesempatan kepada Anda untuk bertanya melalui 2 cara. Yang pertama, Anda bisa langsung bertanya via telepon satelit kami di nomor 0331 5446 087, atau Anda bisa bertanya melalui WhatsApp call di nomor 0821 7000 6087. Saya ulangi, Anda bisa bertanya secara langsung kepada guru kita Ustaz Dr. Anas Burhanuddin Hafizahullah Ta'ala dengan 2 cara. Yang pertama, Anda bisa bertanya melalui telepon satelit kami di nomor 0331 5446 087, atau via WhatsApp call di nomor 0821 7000 6087. Nah, sebelum kita memasuki dan menjawab dan mendengarkan jawaban-jawaban dari Ustadz kita, marilah kita simak nasihat dari beliau terlebih dahulu. Kepada Ustadz, tafadhol ya Ustadz, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara teladan dan qudwah yang diberikan oleh para nabi dan rasul kepada kita dalam menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah berlepas diri dari segala daya dan kekuatan kecuali hanya daya dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihi salam pernah mengatakan, la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhallin. Jika Allah belum memberikan hidayahnya kepadaku, maka niscaya aku akan menjadi bagian dari kaum yang sesat. Sementara Nabi Syuaib alaihi salam pernah mengatakan, wa ma taufiqi illa billah. Dan tidaklah taufikku kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam menepis dan juga berlepas diri dari daya dan kekuatan. Dalam hal ini adalah hidayah. Beliau berlepas diri dari hidayah kecuali hanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara Nabi Syuaib alaihissalam mengatakan taufik yang beliau dapatkan semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah teladan dari para nabi dan rasul, dan demikian kita dan demikian juga umat Islam, kita semuanya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya berlepas diri dari segala daya dan kekuatan dalam menjalankan ibadah dan ketaatan kecuali hanya daya dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diisyaratkan oleh sebuah zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW saat kita mendengar muadzin mengumandangkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk mengatakan la haula wala quwata illa billah. Saat kita ingin menjawab azan dengan berangkat ke masjid, juga saat kita ingin berangkat menuju kesuksesan dan keberhasilan atau kebahagiaan, yaitu falah, maka hendaknya kita menghadirkan perasaan bahwasanya kita ini lemah, kita butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada daya dan kekuatan untuk bisa menjalankan salat, untuk bisa menjalankan ibadah-ibadah yang lain kecuali daya dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saat kita berangkat ke masjid, ya bahkan ketika kita sudah di masjid, sudah mau takbiratul ihram, maka kita perlu untuk mengolah hati bahwasanya kita tidak bisa menyelesaikan salat ini kecuali dengan daya dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang haji ketika dia sudah sampai di kota Makkah, bahkan ketika dia sudah berada di Arafah misalnya, maka dia perlu menghadirkan perasaan dan mengolah hatinya bahwasanya dia tidak akan bisa menyelesaikan wukuf hari itu dan menyelesaikan ibadah haji dengan rangkaiannya yang panjang kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi berlepas diri dari haul dan quwwah, ya, berlepas diri dari daya dan kekuatan kecuali hanya daya dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala saat kita menjalankan ibadah-ibadah adalah teladan dari para nabi dan rasul, dan demikian juga itu adalah tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Maka hendaknya kita bisa meneladani mereka, dan insyaallah dengan begitu hati kita akan senantiasa gemuruh dengan amalan-amalan hati, termasuk amalan dalam bentuk menunjukkan kebutuhan kita, kelemahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya hanya Allah yang bisa memberikan daya dan kekuatan, hanya Allah yang memberikan petunjuk, dan hanya Allah yang bisa memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa beramal soleh dan beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, masya-Allah. Barakallahu fikum Ustaz wa jazakumullah khair atas nasihat yang masya-Allah sekali Ustaz. Nah, jadi kalau sebenarnya kita ini lemah ya Ustaz, kecuali atas pertolongan Allah ya Ustaz. Betul. Kita sangat lemah. Kita sangat lemah, dan Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat, maha berkasa, maha berkuasa. Tadi seperti yang kita sebutkan tadi, ya kita mungkin kadang-kadang merasa ghurur, merasa agak sombong. Ini puasa Ramadan ini kecil. Kita sudah terbiasa dari kecil untuk melakukannya. Tapi subhanallah kadang-kadang kita ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ternyata kita lemah. Ternyata kita tidak mampu untuk menyelesaikan puasa hari itu. Atau kita tidak bisa menyelesaikan wukuf atau i'tikaf, atau bahkan sholat yang hanya 2 rakaat. Kadang-kadang kita tidak bisa menyelesaikannya. Kapan? Saat Allah Subhanahu wa taala tidak menolong kita, tidak memberikan taufiknya kepada kita. Masya Allah. Nah, jadi begitulah para nabi dan rasul, mereka senantiasa mengolah hati dengan tawakal, dan mereka menunjukkan kelemahan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang hayat. Dan semakin kita merunduk di hadapan Allah, semakin kita menunjukkan kelemahan kita, semakin kita menunjukkan kebutuhan kita, maka semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, barakallahu fikum Ustaz, jazakallahu khair atas nasihat insyaallah. Alhamdulillah ya Ustaz, telah tergabung bersama kita penelpon pertama kita Ustaz, Bapak Rahmat dari Bogor. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak, silahkan pertanyaannya Bapak. Ustaz, ya saya bertanya, apakah ada
lafaz khusus untuk mendoakan orang tua angkat yang sudah tiada. Kebetulan saya itu punya orang tua astri, ibu bapak kandung, dan punya orang tua angkat, bahkan orang tua juga punya yang tiri. Nah, semuanya sudah tidak ada. Apakah ada bacaan khusus untuk mendoakannya? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara ringankan sholat? Bagaimana cara meringankan sholat itu? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Yang pertama, apakah ada redaksi khusus yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mendoakan orang tua angkat atau orang tua asuh yang sudah meninggal? Ya, jawabannya tidak ada redaksi khusus doa, ya, tapi redaksi yang umum yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk orang-orang yang sudah meninggal. Ya, misalnya doa yang masyhur dalam salat jenazah, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, berikanlah dia keselamatan dan maafkanlah dia. Ini adalah doa yang paling dibutuhkan oleh orang-orang yang sudah meninggal. Baik itu orang tua kita atau orang tua angkat kita atau orang-orang yang kita cintai. Dan memang Masya Allah kadang-kadang ada orang-orang yang tidak diberikan anak, tapi mereka berusaha untuk mengasuh, ya, membantu orang-orang yang membutuhkan, baik dari kalangan keluarga mereka sendiri atau dari kalangan yang tidak terikat hubungan keluarga. Maka akhirnya karena mereka telah membantu dan berbuat baik kepada anak-anak ini, maka kadang-kadang yang diberikan bantuan ini berterima kasih dan mereka berbakti lebih dari baktinya anak kepada orang tua kandung mereka sendiri, ya. Nah, itu adalah kebahagiaan yang bisa dipetik oleh orang-orang yang berbuat baik, ya. Ada orang-orang yang mendoakan mereka, ada orang-orang yang berbuat baik kepada mereka di usia tua mereka sebagai balasan dan kebaikan yang Allah berikan di dunia sebelum di akhirat. Nah, kemudian juga doa yang lain yang dicontohkan ketika kita mendoakan orang yang sudah meninggal, misalnya Allahumma ighfir lahu wa akrim nuzulahu wa wassi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama naqaita thawbal abyadha minad danas. Ya, ini adalah doa yang cukup panjang, ya, yang nanti Bapak bisa baca kembali, ya, pada sunnah Nabi Muhammad SAW yang telah beliau ajarkan ketika kita mendoakan orang yang sudah meninggal. Ya, insya Allah dalam buku-buku zikir yang ditulis oleh para ulama kita. Kemudian juga Nabi Muhammad SAW mengajarkan doa Allahumma ighfir lahu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama naqaita thawbal abyadha minad danas Allahumma abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al jannah wa qihi fitnatal qabri wa adzaban nar. Dan kalau kita mendoakan beliau dengan doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk jenazah yang kita solatkan, ini sudah lebih dari cukup. Ini adalah doa yang berisi tentang hal-hal terpenting yang bisa kita doakan untuk beliau, berupa ampunan, rahmat, ya, masuk surga, agar beliau diberikan tempat yang lapang di kubur, agar beliau diberikan tempat terbaik di surga, agar beliau diberikan keluarga pengganti yang lebih baik, agar beliau diberikan pasangan yang lebih baik daripada pasangannya di dunia, dihindarkan dari api neraka. Ini semuanya adalah doa-doa terbaik untuk orang-orang yang kita cintai. Jadi tidak ada doa khusus, tapi kita bisa memakai doa-doa yang umum seperti ini. Kemudian kita juga bisa berdoa dengan redaksi yang kita susun sendiri, ya, selagi tidak melanggar, tidak mengandung maksiat, tidak mengandung pemutusan silaturahim, maka boleh kita berdoa sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, kita ingin mintakan apa untuk orang tua asuh yang sudah berbuat baik kepada kita. Nah, kita bisa susun, ya, bahkan dengan bahasa kita sendiri, enggak apa-apa. Kemudian kita doakan beliau di waktu-waktu mustajab seperti ketika hujan, antara adzan dan iqamat, kemudian di sepertiga malam yang terakhir dan waktu-waktu yang lain. Ya, bisa Anda ucapkan
doa-doa terbaik untuk beliau. Di antaranya adalah doa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW saat kita menyolatkan jenazah. Kemudian yang kedua tentang Meringankan salat. bagaimana cara meringankan solat. Ya, kalau kita ingin meringankan solat dan menjadikan solat ini sebagai sesuatu yang ringan untuk kita, maka hendaknya kita mengingat sabda Nabi Muhammad SAW, wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Dan penyejuk mata saya itu dijadikan atau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala saat saya salat. Jadi penyejuk mata Nabi Muhammad SAW adalah salat. Maka tidak heran kalau beliau mengatakan, ya Bilal, aqimis salata arihna biha. Wahai Bilal, segera kumandangkan iqamat. Istirahatkan kami dengan salat. Jadi bagi Nabi Muhammad SAW salat itu bukan beban, tapi salat adalah kebutuhan. Bahkan bukan cuma kebutuhan, tapi salat adalah hiburan untuk beliau. Dan bukan cuma sekedar hiburan, tapi salat adalah hiburan yang paling asyik dan paling menyenangkan bagi Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau menyebutnya sebagai qurratu ain. Nah, jadi kita hendaknya mencontoh Nabi Muhammad SAW dengan berusaha menjadikan salat sebagai qurratu ain kita, penyejuk mata kita. Sesuatu yang membuat kita tenang, sesuatu yang membuat kita bahagia. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menjalankan salat sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW dan juga ya mewujudkan syarat-syarat diterimanya, syarat-syarat mabrurnya salat kita, yaitu dengan ikhlas, ya, jangan mengharap kecuali hanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari salat kita. Kemudian jalankan salat itu sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Kemudian khusyuk dalam salat. Ya, maka kalau 3 syarat ini terwujud, maka insya Allah kita akan bisa mendapatkan halawatul iman, yaitu manisnya iman, berupa dada yang lapang dan ketenangan batin saat kita menjalankan solat dan saat kita sudah keluar dari solat. Nah, kalau kita sudah merasakan halawatul iman atau manisnya iman dalam solat kita, maka kita akan terus rindu, kita akan terus kangen untuk datang ke masjid, solat lagi. Kita berusaha menjadi orang yang pertama sampai ke masjid dan terakhir keluar. Itu kalau kita sudah menikmati sholat. Nah, ini adalah teladan dari Nabi Muhammad SAW, dan di antara perkara yang bisa meringankan sholat kita adalah melaksanakannya secara berjamaah. Ini bisa kita lihat dari keseharian kita, bahwasanya sholat sendiri di rumah itu rasanya berat meskipun hanya 2 rakaat. Tapi kalau kita melaksanakannya di masjid, bahkan ditambah dengan sholat rawatib pun terasa ringan. Kita datang, kita mulai dengan qobliyah subuh dahulu, kemudian sholat jamaah subuh yang biasanya relatif panjang, itu terasa ringan. Demikian juga sholat duhur, kalau kita mulai dengan datang ke masjid saat adzan berkumandang, kita mulai dengan 2 rakaat qobliyah zuhur dahulu, kemudian atau bahkan mungkin bisa 4 rakaat, kemudian kita tambah dengan 4 rakaat, itu terasa ringan. Setelah sholat kita tambah lagi dengan 2 rakaat ba'diyah, ya itu juga terasa ringan, alhamdulillah, padahal tanpa terasa kita sudah sholat sebanyak 10 rakaat. Ya, jadi 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian ditambah 4 rakaat yang fardu, ditambah 2 rakaat, atau bahkan 4 juga ya setelah sholat, ya bisa 12 rakaat atau 10 rakaat. Itu bisa kita laksanakan dengan begitu ringan. Kenapa? Karena kita melaksanakannya di masjid dan secara berjamaah. Nah, berbeda dengan kalau kita melaksanakan ya 4 rakaat di rumah, itu rasanya berat sekali. Apalagi mungkin Bapak dan sebagian pemirsa ya pernah merasakan bagaimana rasanya sholat jamak ketika pulang dari safar. Ya. Sholat maghrib 3 rakaat dan isya 4 rakaat yang dilaksanakan di rumah ketika kita baru pulang dari safar. Ya, kemudian satu lagi adalah sudah nggak boleh qasar lagi posisinya. Ya. Nah, itu terasa sangat berat biasanya. Tapi kalau kita menjalankannya secara berjamaah, maka itu akan terasa lebih ringan biidznillah ta'ala. Ya, itu beberapa kiat yang bisa dicoba agar sholat dan ibadah kita menjadi ringan. Ya. Dan juga doa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ya, setiap sebelum salam ya, berdoalah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa berzikir kepadamu, memujimu,
bersyukur kepadamu dan bisa beribadah dengan baik untukmu. Ya, maka insya Allah dengan begitu Allah akan menolong kita untuk bisa banyak berzikir, bersyukur dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah tersebut menjadi ringan karena kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, barakallahu fiikum Ustaz wa jazakallah khair atas jawabannya Ustaz, Masya Allah. Dan Alhamdulillah telah tergabung kembali bersama kita Ustaz. Penanya selanjutnya Bapak Haikal dari Labuhan Batu. Assalamualaikum Farwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak, silahkan pertanyaannya Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana bertanya berkaitan tentang semir rambut Ustaz. Nah. Rambut yang beruban. Jadi kalau yang menyemir dengan warna hitam sahih dilarang Ustaz. Namun bagaimana kalau kita menyemirnya seperti warna hitam, tapi bukan warna hitam. Contohnya warna biru dongker atau coklat brown. Itu kan kalau agak gelap dia menjadi hitam itu Ustaz. Itu bagaimana hukumnya? Tapi bukan hitam menyerupai hitam. Itu yang pertama. Kemudian Ustaz, bagaimana hukumnya kalau kita menyemir rambut dengan warna yang lagi trendy saat ini? Kadang-kadang kita lihat kan orang-orang kafir juga menggunakan warna-warna merah, pink dan seterusnya. Bukankah itu kita akhirnya menyerupai kaum tersebut Ustaz? Kemudian Ustaz mengenai rambut afwan Ustaz, uban juga. Bagaimana dengan anak-anak yang mungkin saat ini itu masih umur-umur yang masih 15 tahun, 30 tahun, itu sudah ubanan. Bolehkah mereka menggunakan warna hitam atau tetap tidak boleh warna hitam? Satu lagi Ustaz, tentang uban juga Ustaz. Mana lebih nyunnah Ustaz? Disemir atau tidak disemir? Ya, taib, barakallahu fikum. Taib, jazakallah khair atas pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi masalah mewarnai rambut yang beruban dengan warna hitam ini adalah permasalahan yang cukup pelik ya. Masalah fikih yang cukup pelik karena ada banyak dalil-dalil yang dibahas dan terkesan ada kontradiksi di antara hadis-hadis ini ya. Tapi yang masyhur ya di kalangan para ulama adalah bahwasanya orang yang sudah beruban maka mereka boleh untuk memakai pewarna rambut. Tapi mereka dilarang untuk memakai pewarna rambut yang hitam. Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Ikhdhibu wa la takhdhibu bis-sawad." Warnailah rambut kalian, tapi jangan mewarnai dengan rambut hitam. Kenapa tidak boleh hitam? Karena warna asli ya sebagian kita ya adalah hitam. Rambut hitam. Ya, rambutnya orang Asia, rambutnya orang Arab, rambutnya orang Afrika itu hitam. Maka berarti kalau untuk orang-orang Eropa yang rambutnya pirang, ya, maka mereka juga dilarang untuk memakai yang pirang, yang sesuai dengan warna rambut asli mereka. Kenapa? Karena di sana ada unsur tadlis, ya, ada unsur menipu. Ya, kalau ada seorang yang ingin menikah misalnya, ya dia sudah tua, ya, rambutnya sudah putih, tapi dia semir dengan hitam, maka dia dikira masih sangat muda ya, seperti orang-orang muda. Dan itu kelihatan ya. Memang kalau orang pakai semir yang hitam ya, atau pewarna rambut yang hitam itu akhirnya dia memang kelihatan kembali muda. Maka di sana ada tadris, makanya Nabi Muhammad SAW melarang hal itu. Jadi membolehkan untuk menyemir rambut, tapi hendaknya yang dipakai adalah warna selain hitam untuk mereka yang warna dasar rambutnya adalah hitam. Ya. Jadi ini adalah pengecualian dari Nabi Muhammad SAW. Ini adalah pengecualian dari Nabi Muhammad SAW di mana kita dilarang untuk memakai pewarna rambut yang hitam. Maka kita boleh untuk memakai warna rambut coklat, ya, kemudian biru atau biru dongker, nggak ada masalah. Berarti itu masuk dalam keumuman sabda Nabi Muhammad SAW, "Ikhdhibu", warnailah rambut kalian, wala takhdhibu bis-sawad. Kemudian jangan warnai rambut kalian dengan warna hitam. Ya, jadi warna lain boleh. Dan ada pengecualian satu lagi dalam hal ini, yaitu bahwasanya hal tersebut dibolehkan dalam kondisi perang.
Nah, kondisi perang ya untuk bisa memberikan kesan masih kuat, masih seger, karena perang adalah tipu menipu ya. Ada pengaturan siasat, ada strategi, ya, ada unsur menunjukkan kekuatan kepada musuh, maka boleh untuk memakai pewarna rambut hitam dalam kondisi perang. Ya. Nah, kemudian juga catatan yang lain adalah hendaknya menghindarkan warna-warna misalnya yang biasa dipakai oleh orang-orang kafir atau orang-orang fasik, yang misalnya diketahui tidak dipakai kecuali oleh mereka, sehingga kalau dipakai sudah otomatis pandangan orang sudah langsung negatif. Oh, ini kebiasaan orang kafir atau kebiasaan orang fasik. Nah, maka ini juga hendaknya dihindari karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Ya, barang siapa yang tasyabbuh dengan suatu kaum, maka berarti dia adalah bagian dari mereka. Dan yang dimaksud adalah sesuatu yang khusus yang mereka lakukan yang tidak dilakukan oleh orang yang lain. Adapun warna-warna yang biasa dipakai oleh umat Islam yang soleh-soleh juga, ya, warna-warna yang biasa dipakai oleh orang-orang yang tidak fasik, artinya umum dipakai, maka meskipun ada orang fasik yang memakai, maka itu bukan kekhususan mereka, maka tidak masalah kita untuk memakainya. Ada yang lain? Terus yang apa, Ustaz? Dia umurnya masih muda, cuman udah ubanan, Ustaz. Itu bolehkah mewarnai juga? Ya, boleh, sama ya, karena untuk anak-anak muda yang masih muda tapi sudah beruban, maka dia boleh, tapi sekali lagi ya, dia dilarang untuk memakai warna hitam, ya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Ya, dan alhamdulillah ya, sekarang di zaman kita teknologinya sudah sedemikian maju, ada banyak sekali pilihan, maka hendaknya dihindari warna yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW, dan seseorang tetap bisa tampil ya, tampil keren ya, bisa tampil dengan baik tanpa melanggar aturan Nabi Muhammad SAW dan aturan Islam secara umum. Masya Allah, jazakumullah khair, Ustaz, atas jawabannya, Ustaz, sangat jelas, Masya Allah. Alhamdulillah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustaz, mungkin dari web, pertanyaan yang sudah ada di meja repertoar kita, itu dari Ummu Zainab. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara berwudu saat kita sedang berbaring sakit opname di rumah sakit dengan posisi anggota wudu seperti tangan dan lain-lainnya terbalut plaster dan jarum infus? Nah, mohon jawabannya, Ustaz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau seorang pasien sedang menjalani pengobatan, ya, kemudian ada bagian tubuh yang tertutup oleh plester atau alat suntik atau alat infus atau perban, atau termasuk juga adalah gips, ya, atau alat jabirah yang disebut sebagai jabirah atau alat penopang tulang, ya, semacam gips kalau di zaman kita, ya. Maka yang disyariatkan dalam kondisi seperti ini adalah al-masah 'alal jabirah. Jadi mengusap di atas jabirah. Jabirah adalah alat, ya, berupa kayu atau berupa besi atau yang semacamnya yang dipakai untuk menopang tangan atau anggota badan yang luka, ya, atau tulang yang patah. Nah, jadi ini namanya al-masah 'alal jabirah, dan caranya adalah dengan berwudu seperti biasa untuk anggota tubuh yang bisa kita wudukan. Anggota wudu yang bisa diwudukan, maka kita berwudu seperti biasa. Nah, untuk kemudian sisanya, ya, bagian anggota wudu yang tertutup oleh perban atau gips atau plester dan yang lain ini, ya, maka dia boleh diusap saja, ya. Kita ambilkan air, kemudian kita usapkan pada bagian tangan yang tertutup tadi itu. Nah, jadi yang lain dibasuh, ya, sebagaimana kita berwudu secara dalam kondisi biasa. Nah, kemudian bagian yang tertutup perban atau gips atau yang semacamnya kita usap saja. Ya, ini adalah al-masah 'alal jabirah, dan cukup seperti itu saja, ya. Jadi menggabungkan antara membasuh bagian yang bisa kena air, kemudian mengusap bagian yang tidak bisa kena air, ya. Cukup diusap saja. Makanya disebutnya al-masah 'alal jabirah, ya, mengusap jabirah. Nah, jadi itulah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, sebagaimana penjelasan para ulama untuk orang yang sedang mengalami pengobatan atau perawatan dan anggota wudunya sebagian tertutup oleh perban
gips atau yang semacamnya. Ya. Nah, Ustaz, barakallahu fikum Ustaz, wa jazakumullah khair Ustaz atas jawabannya. Nah, pemirsa dan pendengar FAT TV dimanapun Anda berada, kami kembali mengajak Anda untuk bertanya secara langsung kepada guru kita Ustaz Dr. Anas Burhanuddin hafizahullah taala dengan cara melalui telepon satelit kami di nomor 0331 5446 087 atau dengan via WhatsApp call di nomor 0821 706087. Nah, sembari kita menunggu penelpon selanjutnya Ustaz, kita membacakan lagi pertanyaan yang telah tersedia di meja operator kami Ustaz. Dari Chandra Oktama. Bismillah, apakah ada makanan atau minuman yang halal yang dapat membatalkan wudu Ustaz? Barakallahu fikum wa jazakumullah khair Ustaz atas jawabannya. Ya, makanan halal yang membatalkan wudu adalah unta, ya, menurut mazhab Hambali. Jadi dalam sebuah hadis sahih Nabi Muhammad SAW mengatakan, tawadhdha'u min luhumil ibil wa la tawadhdha'u min luhumil ghanam. Hendaklah kalian berwudu setelah makan daging unta, dan kalian tidak perlu berwudu setelah makan daging kambing. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW membedakan antara daging kambing dengan daging unta. Maka menurut mazhab Hambali, ya, hadis ini menunjukkan bahwasanya makan daging unta itu membatalkan wudu. Nah, tentunya kalau kita kembali kepada redaksi pertanyaan saudara penanya, ya, apakah ada makanan yang halal yang membatalkan wudu? Ya, berarti inilah jawabannya. Jadi makanan yang halal itu kalau dimakan tidak ada yang membatalkan wudu. Karena pembatal-pembatal wudu itu tauqifi, berdasarkan dalil. Ya, kita tidak mengetahui kalau makanan itu bisa membatalkan wudu. Kalau makan membatalkan sholat, iya. Nah, saat kita sholat, kita tidak boleh makan, dan kalau kita makan dengan sengaja maka berarti sholat kita batal. Tapi apakah wudu kita batal? Jawabannya tidak. Ya, bahkan kalau yang dimakan haram, apakah itu membatalkan wudu? Jawabannya juga tidak. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya yang menyatakan bahwasanya misalnya kalau kita makan daging babi misalnya atau daging anjing berarti wudu kita batal. Enggak. Tapi yang terjadi adalah apa? Kita jatuh dalam dosa dan kita kena najis akhirnya. Jadi konsekuensinya kalau kita makan makanan yang haram itu dosa, dan kalau makanannya najis maka berarti kita kena najis. Nah, berarti konsekuensinya adalah kita berdosa dan harus membersihkan diri dari najis. Tapi apakah membatalkan wudu? Nah, ini butuh dalil. Dan ternyata enggak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya makan makanan yang haram itu membatalkan wudu. Terus yang membatalkan wudu apa? Yang membatalkan wudu adalah kentut, ya, kemudian kencing, ya, buang air besar, kemudian bersenggama, ya, keluar mani. Ini adalah pembatal-pembatal wudu. Nah, jadi apakah makanan yang bisa membatalkan wudu? Jawabannya adalah daging unta, ya. Dan itu menurut mazhab Hambali, tapi ini adalah pendapat yang lebih kuat di antara dua pendapat para ulama dalam permasalahan ini. Maka hendaknya kalau kita barangkali berkunjung ke tanah suci, ya, berkunjung ke Mekah dan Madinah, ya, dan kita ditawari untuk makan daging unta, maka jangan lupa ya setelahnya Anda kalau mau sholat Anda harus berwudu dahulu, ya. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khair Ustaz atas jawabannya Ustaz, masyaallah. Kemudian alhamdulillah telah tergabung kembali bersama kita Ustaz. Penelpon selanjutnya dengan Bapak Rizal dari Singkawang. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Begini Ustaz, ini kejadian yang Anda alami sekitar bulan September, bulan 9 di tahun 2024. Ketika itu istri Ana opname di salah satu rumah sakit di Singkawang. Masuknya Ustaz hari Selasa. Terus Anda lihat pada hari Jumat kondisi istri Ana bisa ditinggal untuk waktu yang agak lama sedikit. Nah, ketika jam 10.30 Ana udah siap-siap untuk pulang ke rumah untuk mandi untuk sholat Jumat. Qadarullah Ustaz, di samping istri Ana itu pasien seorang ibu wafat Ustaz. Dan Ana tahu kondisi istri Ana itu agak penakut gitu Ustaz ketika melihat mayat.
apalagi dengan teriakan-teriakan keluarga Iya. si ibu itu. Nah, jadi anak sambil menunggu untuk jenazah itu dipindahkan ke kamar jenazah, waktu Jumat udah terlewat Ustaz. Iya. Jadi anak tidak sholat Jumat, Nah, anak sholat zuhur bersama suami ibu yang wafat itu di musola. Apakah ujur ini dibolehkan Ustaz? Taib. Mohon penjelasan. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz. Salam ya. Sholat Jumat adalah sholat yang fardu ain atas setiap muslim. Maka seorang muslim tidak boleh bermudah-mudah untuk meninggalkan sholat Jumat. Dan Masya Allah hukum ini diketahui oleh awam umat Islam. Ya. Sampai banyak di antara mereka yang mungkin sholat fardu tidak mengerjakan, tapi kalau sholat Jumat mereka datang. Nah, maka ini adalah sebuah hukum yang memang sangat penting. Ya. Dan bahkan mereka yang punya uzur ya, untuk meninggalkan sholat Jumat pun ya mereka dipesankan oleh para ulama agar jangan sering-sering dan kalau bisa bergiliran. Para ulama kontemporer seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala ketika ditanya tentang orang yang harus menjaga ya sebagai satpam di proyek strategis nasional yang tidak bisa ditinggal. Ini difatwakan oleh mereka bahwasanya mereka boleh untuk meninggalkan sholat Jumat karena proyek strategis tersebut sangat vital dan berbahaya kalau ditinggalkan. Kalau tidak dijaga sangat berbahaya. Tapi pesan mereka hendaknya bisa bergiliran dengan satpam yang lain. Ya di pekan ini si fulan ya, pekan yang berikutnya si B, pekan yang berikutnya si C, ya pekan pertama si A, si B, kemudian diputar seperti itu ya. Nah, dalam rangka apa? Dalam rangka agar kita bisa menjaga sholat Jumat kita dan tidak meninggalkannya kecuali hanya sesekali saja karena darurat. Artinya apa? Artinya dalam kondisi darurat atau dalam kondisi hajat. Maka kalau seorang muslim terpaksa ya meninggalkan sholat Jumat atau dia ingin sholat tapi ketinggalan karena macet atau karena tadi ya karena istrinya takut ya ditinggal di rumah sakit ya, seharusnya kita bisa misalnya memintakan tolong kepada perawat ya atau kepada para medis yang ada untuk menemani istri Anda misalnya. Nah, kita bisa lakukan itu. Tapi kalau ini sudah terjadi ya misalnya sudah terjadi dan memang ada kebutuhan seperti itu maka berarti insya Allah ya Anda tidak berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena itu adalah kondisi hajah. Ya. Kondisi hajah itu memang tidak sampai level darurat. Tapi kalau kita tidak melakukannya maka nanti ada repot ya, ada rasa takut, ada rasa tidak nyaman dan ini sudah terwujud pada kasus istri Anda. Pada istri Bapak Haikal ya. Jadi itu sudah terjadi karena di sana ada ketidaknyamanan ya. Ada rasa takut apalagi ya. Dan manusiawi ya yang namanya wanita ya ketika di dekatnya ada mayat itu mereka sangat takut. Nah jadi ya insya Allah dengan begitu Anda tidak berdosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tetap ada kewajiban untuk bapak yaitu untuk mengerjakan sholat duhur sebagai pengganti sholat Jumat. Ya. Jadi umat Islam, kaum pria dari umat Islam yang tidak bisa mengerjakan sholat Jumat maka kewajibannya adalah mengerjakan sholat duhur dengan 4 rakaat seperti yang biasa dia lakukan di hari-hari lain selain hari Jumat. Ya, baik. Barakallahu fikum. Masya Allah. Jazakumullah khair Ustaz atas jawabannya Ustaz. Nah, sembari kita menunggu penelpon selanjutnya Ustaz, kita membacakan lagi di meja redaksi kami Ustaz. Ada pertanyaan dari Ibu Ratnawati. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Ahsanallahu alaikum. Afwan izin bertanya Ustaz, apakah kalau bersentuhan dengan menantu laki-laki kita bisa membatalkan wudu Ustaz? Nah, barakallahu fikum Ustaz. Ya, bersentuhan dengan menantu laki-laki ya bagi seorang wanita muslimah ya ini adalah permasalahan yang diperselisihkan di antara para ulama ya, apakah sentuhan tersebut membatalkan wudu atau tidak. Dan dalam mazhab Syafi'i hal tersebut termasuk hal yang membatalkan wudu. Nah, jadi ketika ada seorang wanita yang bersentuhan dengan pria yang bukan mahramnya atau seorang pria yang bersentuhan dengan
wanita yang bukan mahramnya, yaitu wanita yang tidak boleh dia nikahi. Berarti termasuk istrinya sendiri. Nah, ini menurut mazhab Syafi'i membatalkan wudunya. Ya, kenapa? Karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Aula mastumun nisa." Yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 6, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal gha'id aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban." Intinya pembahasannya cukup panjang, tapi intisarinya adalah bahwasanya ayat ini menurut mazhab Syafi'i menunjukkan bahwasanya sekedar bersentuhan ya dengan lawan jenis, maka itu sudah membatalkan wudu, yaitu lawan jenis yang bukan mahram kita. Jadi kalau seorang saudara laki-laki bersentuhan dengan saudarinya itu tidak batal karena mereka mahram. Tapi seorang suami dengan istrinya itu batal menurut mazhab Syafi'i. Ya, ini menurut mazhab Syafi'i seperti itu karena disebutkan di ayatnya aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita yang bukan mahram. Nah, jadi para ulama mazhab Syafi'i menafsirkan aula mastumun nisa itu sebagai menyentuh. Sementara sebagian ulama yang lain menafsirkan ayat ini atau kata ini dalam ayat ini sebagai bersenggama. Aula mastumun nisa, mulamasah itu mengandung unsur saling menyentuh, dan itu adalah kinayah dari jima. Jadi yang membatalkan wudu adalah jima, bukan hanya sekedar bersentuhan. Dan pendapat yang kedua ini dikuatkan oleh fakta bahwasanya Nabi Muhammad SAW ya, beliau pernah sholat malam, dan kalau beliau sholat malam itu karena rumah beliau yang sempit, jadi kalau beliau sedang sujud maka beliau memberikan isyarat kepada Aisyah untuk mengangkat kaki beliau. Jadi Aisyah sholat di depan tempat Aisyah tidur di depan tempat sholatnya Nabi Muhammad SAW. Maka kalau beliau ingin sujud, maka beliau memberikan isyarat memegang kakinya Aisyah atau memegang tubuhnya Aisyah, memegang kulit beliau agar Aisyah mengangkat kaki. Tempatnya mau dipakai untuk sujud oleh Rasulullah SAW. Dan kalau Nabi kemudian bangkit berdiri dalam sholat beliau, maka Aisyah kembali menjulurkan kaki beliau di hadapan tempat sholat Nabi Muhammad SAW ini. Dan kemungkinan besar ya seorang istri ketika di rumah maka kakinya ini terbuka. Jadi beliau menyentuh Aisyah tanpa penutup kain ya, karena itu yang biasa itu kondisi yang umum terjadi di kalangan para suami dan istri di rumah mereka ya. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya menyentuh istri tidak membatalkan wudu. Kemudian juga Nabi Muhammad SAW itu biasa mencium para istri beliau sebelum beliau pergi ke masjid. Dan para ulama menyebutkan mencium itu lebih dalam daripada sekedar menyentuh. Ya, maka ini semuanya menunjukkan bahwasanya sekedar bersentuhan atau mencium itu tidak membatalkan wudu kita. Ya, demikian juga kalau seorang mertua ya bersentuhan dengan menentu laki-lakinya, maka menurut pendapat yang kedua ini maka wudunya juga tidak batal. Wallahu taala alam. Masyaallah, jazakumullah khair Ustaz atas jawabannya Ustaz, masyaallah. Kembali kita masuk ke pertanyaan di meja redaksi kami Ustaz. Itu ada pertanyaan bismillah, afwan Ustaz, izin bertanya terkait dengan ibadah. Bagaimana cara untuk kembali bersemangat ibadah Ustaz dan menghilangkan rasa malas Ustaz? Bahkan untuk ibadah wajib pun sering tertinggal. Bagaimana cara agar diri kembali tidak malas dan bisa semangat serta istiqomah dalam beribadah dan berbuat baik Ustaz? Barakallahu fikum. Ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang bisa menambah iman kita karena ibadah adalah ketaatan. Dan kalau kita bermalas-malasan beribadah, maka pasti ada yang salah dengan diri kita. Biasanya malas ibadah itu seiring sejalan dengan turunnya iman kita, seiring sejalan dengan banyaknya maksiat yang kita lakukan. Karena memang iman kita bertambah dan berkurang. Iman kita bertambah karena ibadah dan ketaatan, berkurang karena dosa dan maksiat yang kita lakukan. Jadi kalau kita ingin rajin beribadah, maka hendaknya kita
mengurangi maksiat, menahan diri dari maksiat, maka dengan begitu insya Allah iman kita akan kembali naik. Jadi kalau kita hanya menahan diri dari maksiat saja, ya belum banyak beribadah, itu iman kita sudah naik dahulu. Kalau kemudian kita tambahkan dengan ibadah-ibadah, maka iman kita akan semakin naik lagi. Maka kita bisa membuat sebuah eksperimen. Ya, kalau ada seorang muslim yang sedang futur, ya, yang sedang lemah imannya, ya, sedang merasakan malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu biasanya adalah karena maksiat-maksiat yang dia lakukan. Maka kemudian dia membuat eksperimen, misalnya pada hari itu dia berkomitmen untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia hanya beribadah yang wajib-wajib saja. Jadi kalau sholat, maka dia hanya mengerjakan sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, tanpa sholat sunnah sekalipun. Jadi hanya menahan diri dari maksiat, jangan berdosa, kemudian kerjakan ibadah yang wajib hari itu saja. Maka di akhir hari, ya, setelah sholat isya, kita akan dapati bahwasanya orang tersebut sudah bertambah imannya dengan sangat pesat. Ya. Imannya sudah meninggi lagi, ya, takwanya sudah tebal lagi. Kenapa? Karena memang begitulah cara Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, in atani abdi in taqarraba ilayya abdi shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an. Kalau hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekatkan diri kepadanya sebanyak satu dhira', ya, satu hasta. Wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Dan kalau dia mendekatkan diri kepada satu hasta, maka aku akan mendekatkan diri kepadanya satu depa. Wa in atani yamshi ataituhu harwala. Dan kalau dia mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berjalan cepat. Ya, jadi ini adalah cara Allah Subhanahu wa taala mendekatkan hamba-hambanya yang sedang futur, yang sedang lemah iman. Jadi cukup dari kita untuk berikhtiar sedikit, maka kita akan dapati hasilnya jauh lebih banyak daripada yang kita harapkan. Jadi kita mendekat satu jengkal, Allah dekatkan kita satu depa. Kita tambah lagi, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu depa, maka Allah sudah lebih dekat kita mendekatkan diri kepada Allah dengan satu hasta, maka Allah sudah mendekat satu depa. Dan sedemikian seterusnya, ya. Jadi yang diperlukan dari kita adalah sedikit ikhtiar. Jadi jangan lama berkubang dalam dosa, jangan nyaman di situ, ya. Tapi kita segera bangkit untuk kemudian memulai ikhtiar meskipun hanya sedikit. Dan contoh konkretnya adalah dengan tahan diri dari maksiat. Jangan dosa, ya, jangan dosa mulut, jangan dosa mata, jangan dosa telinga, jangan dosa tangan. Hari itu tahan dulu. Kerjakan yang wajib-wajib saja, maka ternyata di akhir hari Allah sudah begitu dekat dengan kita. Apalagi kalau kita menambahnya dengan sholat sunnah qabliyah, sholat sunnah ba'diyah, sholat duha, ya, sholat qiyamul lail, kemudian ditambah dengan zikir pagi dan sore, baca Al-Quran, birrul walidain, silaturahim, maka Allahu Akbar itu pasti akan sangat mudah sekali mengangkat iman kita. Dan di antara kiat yang sangat bagus untuk kita coba adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan menyendiri tanpa dilihat oleh orang lain. Ya, para ulama menjelaskan bahwasanya kondisi menyendiri adalah kondisi ujian yang sesungguhnya. Nah, kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan banyak orang, nah itu bisa jadi karena kita malu kepada mereka. Ya, kita mencari pujian mereka, kita kurang ikhlas, kita riya atau sum'ah. Tapi kalau kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saat kita menyendiri, maka itu adalah sukses dalam ujian yang sesungguhnya. Itu adalah kondisi di mana enggak ada yang melihat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita bisa salat, ya, di rumah kita tanpa dilihat oleh orang lain, berupa salat duha atau salat qiyamul lail atau zikir pagi dan sore, sudah di musola rumah kita nggak ada yang lihat, maka itu akan sangat mudah mengangkat iman kita lagi. Nah, demikian juga kalau di rumah, di kamar kita bisa menahan diri dari maksiat.
ujian di depan mata, kita bisa saja nonton, kita bisa saja membuka file-file yang terlaknat. Tapi dalam kondisi menyendiri itu kita bisa menahan diri, takut pada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah sukses dalam ujian yang sesungguhnya. Poinnya sangat besar, maka akan sangat mudah mengangkat iman dan takwa kita lagi. Nah, kalau sudah seperti itu, maka insya Allah ibadah-ibadah akan menjadi ringan dan kita akan lebih bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, jazakumullah khair Ustaz, wa barakallahu fikum atas jawabannya Ustaz. Alhamdulillah telah tergabung kembali bersama kita penelpon terakhir ya Ustaz. Ibu Yuni dari Pekanbaru. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, pertanyaannya Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya begini, Ustaz. Apakah ya Iya Bu, pertanyaannya Bu. Ya, saya ingin bertanya mengenai ibadah sunnah sholat. Misal ini Ustaz, misalnya sholat malam kita itu yang biasanya mungkin kita 11 rakaat. Tapi kena udah faktor umur ya. Saya sekarang udah umur 70-an gitu. Berkurang setiap bulannya, setiap harinya Ustaz. Misalnya jadi 9, kadang jadi 7 gitu. Apakah ini termasuk lalai atau bagaimana? Atau ada saran dari Ustaz bagaimana caranya untuk beribadah seperti ini? Alhamdulillah saya masih bisa duduk, ruku, sujud gitu. Jadi tidak pakai kursi. Tolong penjelasan dari Ustaz. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita doakan semoga Ibu Yuni ya di Pekanbaru diberikan umur yang panjang dan bisa mengisinya dengan ketaatan. Karena Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya orang terbaik dari umat ini adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Jadi umur panjang adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi sempurna kalau kita bisa beribadah dalam umur panjang kita dan mengisinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun kalau seseorang di umur 70 ya masih bisa qiyamul lail dengan 9 rakaat atau 7 rakaat atau 5 rakaat. Padahal dulu di usia yang lebih muda dia bisa sholat 11 rakaat. Maka itu adalah sebuah pencapaian yang sangat baik. Karena sholat malam dan qiyamul lail itu hukumnya hanya sunnah saja. Bukan sesuatu yang wajib. Wajib bagi Rasulullah SAW, tapi bagi umat beliau hukumnya adalah sunnah saja ya dalam tanda petik. Tapi alangkah baiknya kalau kita bisa menjaganya. Jadi orang yang dulu bisa sholat 11 rakaat sekarang berkurang menjadi 9 atau 7 itu bukan kelalaian. Ya, bahkan kalau yang terjadi adalah karena faktor umur yang sudah tidak kuat lagi, maka insya Allah dia tetap mendapatkan pahala seperti yang biasa dulu dia amalkan ketika masih muda. Nah, dan untuk menyiasati kalau ada di antara kita yang punya semangat tinggi, ya, sahibul himmatil aliyah atau sahibatul himmatil aliyah, orang yang punya semangat tinggi, maka perlu diketahui bahwasanya sholat malam dan tahajud itu tidak harus dengan berdiri. Sholat sunnah itu bisa dilakukan dengan duduk. Nah, jadi kalau misalnya ibu masih berusaha untuk menyelesaikan 11 rakaat, tapi yang berdiri kuatnya hanya 4 rakaat saja, maka sisanya yang 7 rakaat, ya, yang 4 rakaat tahajud ditambah 3 witir itu bisa dilakukan dengan berdiri, nggak apa-apa. Maksud saya bisa dilakukan dengan duduk. Meskipun ibu tidak sakit, ya, ibu tidak sakit nggak apa-apa. Ya. Dan kalau alasannya adalah karena sudah tidak kuat lagi, maka pahalanya tetap utuh. Ya. Berarti seperti pahala sholat yang sempurna dengan berdiri. Adapun kalau ada orang yang masih muda, ya, tapi dia mengerjakan sholat tahajudnya dengan duduk padahal dia nggak sakit ya, hanya karena malas saja, maka itu juga boleh. Ya, bayangkan ya, masih muda, karena sholat yang dilakukan adalah sholat sunnah, maka dia boleh untuk mengerjakannya secara duduk, tapi pahalanya separuh pahalanya orang yang sholat berdiri. Kata Nabi Muhammad SAW, sholatu al-qa'id binisfi sholatil qa'im. Ya, sholatnya orang yang duduk itu pahalanya setengah orang yang berdiri, tapi boleh. Kenapa? Karena sholat sunnah itu hukumnya lebih fleksibel. Adapun yang sholat duduk karena sakit atau karena sudah tua
maka pahalanya tetap utuh dan sempurna. Ya, maka ibu bisa menyiasati seperti itu, ya, berdiri mungkin 4 rakaat atau 2 rakaat saja sesuai dengan kemampuan. Nah, sisanya bisa dikerjakan dengan duduk atau dengan rakaat yang lebih pendek, nggak apa-apa, ya, untuk bisa menjaga istiqomah, ya, bisa tetap mengerjakan sholat qiyamul lail 11 rakaat meskipun di usia tua, ya. Nah, jadi bisa disiasati seperti itu dan pahalanya tetap utuh biidznillah taala walhamdulillah. Masya Allah, barakallahu fiikum Ustaz wa jazakumullah khair Ustaz atas jawabannya Ustaz. Dan alhamdulillah tak terasa pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir juga penutup perjumpaan kita Ustaz di live interaktif kali ini Ustaz. Alhamdulillah kita ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas segala ilmu dan faedah yang telah guru kita sampaikan Ustaz Dr. Anas Burhanuddin hafizahullah taala. Semoga kita pendengar dan pemirsa semuanya bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang kita dapati pada pertemuan kali ini. Dan pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, jangan lupa saksikan terus program live interaktif Fatwa TV dari hari Senin sampai dengan hari Jumat yang telah tersedia pada jadwalnya. Dan juga kami mengajak Anda berkontribusi dalam dakwah Islam melalui training aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda. Nah, kita ucapkan jazakumullah khairan atas segala nasihat dan ilmu dari Ustaz kita, Ustaz Dr. Anas Burhanuddin hafizahullah taala, dan saya mewakili kru yang bertugas mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan, dan kita tutup dengan perjumpaan kita pada sore kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.